Pemirsa, kekalahan timnas Indonesia terhadap Irak menjadi momentum kesedihan bagi warga Indonesia yang berharap Indonesia bertengger di urutan ketiga Piala Asia U23 sekaligus menapak ke Olimpiade nanti di Paris. Namun, walau sudah kalah 1-2 dari Irak, Indonesia masih berpeluang lolos dengan mengalahkan Gini di 9 Mei mendatang. Untuk membahasnya, kami akan menanyakan langsung kepada analis sepak bola Bagus Priambodo yang sudah bersama dengan saya di sini. Selamat pagi, Mas Bagus. Mas Bagis, kita akan mereview kembali pertandingan antara Indonesia dan juga Irak tadi malam. Jika dilihat ini di menit ke-19, Indonesia sempat membobol gawang dari Irak. Tapi setelah itu tidak menjelang lama, gawang dari Indonesia juga dibobol oleh Irak. Gimana Anda melihat itu? Ya, sebenarnya semalam Indonesia bermain cukup baik ya, mengawali laga dengan cukup bagus, langsung mengambil kontrol permainan, kemudian membuat beberapa gebrakan di daerah pertahanan Irak dengan cukup bagus dan akhirnya berujung dengan gol dari Ivar Yener yang juga tidak bisa dikatakan sebagai kebetulan ya, karena Ivar memanfaatkan ruang yang dibuka oleh skenario serangan mereka. Ada ruangan yang cukup terbuka yang itu dieksekusi dengan sebuah tendangan dari jauh kan begitu. Namun kemudian begini kan, di laga-laga seperti yang sangat krusial, maka kadang-kadang pertandingan itu ditentukan oleh hal-hal yang detail ya, hal-hal yang kecil tapi itu sangat berpengaruh. Ketika kemudian Zaid Tassin berhasil menyampaikan skor, maka kemudian akan timbul pertanyaan, kenapa bola tidak bisa diraih dengan baik oleh Hernando Ari? Kenapa arah tinjunya malah mengarah ke daerah sendiri? Kenapa kemudian pertama arahan kalah duel dalam sundulan? Padahal di situ cukup banyak pemain Indonesia yang berada di depan gawang namun tidak bisa menghalangi bola. Ini kan sebenarnya menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan kecil ya, kenapa reaksinya seperti itu. Tapi secara umum kita bermain cukup bagus karena setelah itu kita juga kembali menguasai pertandingan. Dan kemudian lahirlah gol kedua dari Irak yang terjadi di babak tambahan ya. Itu juga kemudian muncul pertanyaan, lagi-lagi kenapa ada kesalahan kecil. Ini kan ketika kemudian Ali Jasim, pemain yang sudah kita review sebelumnya bahwa ini pemain paling berbahaya dari Irak, bisa lolos di antara Ferrari dan juga Justin Hubner. Terus kemudian pertanyaannya kenapa kemudian Hubner salah mengantisipasi, lalu kenapa kemudian pemain yang lain tidak bisa mengejar Ali sehingga akhirnya terciptalah gol kedua dari Irak. Ya memang itulah sepak bola ya, kadang-kadang ketika pertandingan yang sedemikian rumit, sedemikian sulit bukan cuma masalah karena taktik ataupun cara bermain, tapi detail-detail yang kemudian gagal diantisipasi atau mungkin tidak tepat mengantisipasinya di momen tersebut, maka terjadilah gol. Dan kita harus mengakui bahwa Irak memang semalam adalah pihak yang menjadi pemenang begitu. Artinya hal-hal kecil seperti itu yang perlu diperhatikan oleh timnas Indonesia. Nah, Mas, jika kita lihat terkait dengan pola permainan dari timnas tadi malam dibandingkan dengan permainan sebelumnya, apakah ini menunjukkan pola permainan yang semakin baik ataukah bagaimana, Mas? Kalau saya melihat sih memang laga semalam agak unik ya, tapi tidak mengubah jati diri permainan Indonesia sendiri. Pakem awal dia bermain dengan 4-3-3, namun kemudian pada saat bertanding formasi lebih fluid, ya kan? Kehadiran Rafael Struijk juga membantu pola serangan yang diinginkan oleh Sinteyong sebagai pelatih. Namun begitu memang ada beberapa pemain yang kemudian tidak berada dalam top performance ya. Saya mencatat misalkan Witan tidak begitu terlihat dibandingkan laga sebelumnya. Kemudian Mas Rino juga tidak begitu sabar dalam beberapa momen. Ada momen yang mestinya dia bisa berkreasi lebih banyak, tapi kemudian dia melepaskan tendangan jarak jauh yang tidak efektif. Dan juga ada pemain lain yang rasanya bukan bermain jelek, tapi lebih pada ketika di momen tertentu dia bisa melakukan lebih tapi tidak dilakukan. Tapi sebenarnya overall semalam Indonesia tidak jelek, sama sekali tidak jelek. Bermain cukup bagus, cukup rapi, cukup kontrol, tapi kemudian kita akhirnya menemukan beberapa kesempatan tidak efektif. Oke, Mas, kita tentu harus menatap ke depan. Ini yaitu piala, maksud saya Olimpiade di Paris, playoff itu. Menurut Mas, apakah Indonesia memiliki peluang yang baik untuk memenangkan pertandingan dengan Gini, wakil Afrika nanti? Oke, Gini adalah peringkat keempat dari kualifikasi di Afrika. Dia mencatatkan rekor 1 kali menang, 1 kali seri, dan 3 kali kalah. Untuk menjadi nomor 4, dia kalah dari Maroko, mengalahkan Kongo, menahan seri Ghana, kemudian harus mengakui keunggulan Mesir dan juga Mali, gitu ya. Secara peringkat senior memang Gini lebih bagus daripada Indonesia, tapi nggak bisa serta-merta diartikan bahwa dia jauh lebih unggul, tidak begitu. Karena sebenarnya menariknya bahwa kita juga punya rekor yang tidak buruk-buruk amat, bahkan cenderung performa kita kan cukup bagus di Piala Asia kali ini ya, 3 kali menang, 3 kali kalah. Nah,
sekarang yang perlu dilakukan adalah bagaimana kemudian tim manajemen Indonesia melihat Gini sebagai lawan yang berat saja begitu, lawan yang memang kita relatif buta gitu kan ya, dan sehingga pikirkan saja bagaimana memperbaiki performa diri. Yang menarik adalah bagaimana kemudian Sintayong punya kesempatan 1 minggu ini untuk memperbaiki performa dan mungkin ada kemungkinan bisa menambah beberapa pemain. Begitu ya. Saya mendengar kabar bahwa mungkin Elkan Bagot yang tadinya akan dimainkan di Piala Asia tapi karena cedera nggak bisa, ada kemungkinan dia akan dipanggil untuk bisa bermain melawan Gini. Misalkan seperti itu. Oke, Mas. Jika kita lihat untuk pertandingan nanti, setiap negara itu tentu pasti memiliki pola ataupun keunikan permainan masing-masing gitu. Dari pola Indonesia sendiri, untuk melawan Gini apa sih yang perlu dipersiapkan sehingga Indonesia bisa mendapatkan peluang yang begitu besar untuk menuju ke Olimpiade Paris nanti? Dari apa yang disajikan selama Piala Asia, saya pikir yang perlu diasah dalam waktu yang singkat adalah killer punch ya. Jadi bagaimana kemudian para pemain Indonesia efektif dalam memanfaatkan peluang, tidak cuma sekedar mengkreasikan, karena saya pikir untuk mengkreasikan kita punya banyak cara untuk membuat peluang gitu ya, tapi kemudian kita seringkali ketika ada momen itu datang, kita tidak efektif melakukannya, tidak efektif untuk mengeksekusinya. Jadi peluang yang tadinya manis besar jadi terbuang begitu saja. Nah, ini yang saya pikir menjadi PR, karena sebenarnya mau lawan siapapun juga kan, selama kita bermain bagus, selama kita bermain efektif, kan nggak ada masalah kan gitu. Mungkin memang ada beberapa hal itu yang akan menunggu pada saat pertandingan, bagaimana reaksinya. Tapi kalau kita perhatikan cara main Indonesia bagus, organisasi pertahanan, organisasi permainan di lini tengah juga sangat rapi dibanding event-event sebelumnya begitu ya. Nggak ada yang salah sebenarnya. Lebih pada saat menyerang, ya kalau bisa sekali pulang gol gitu loh. Baik, artinya Indonesia perlu memperhatikan detail-detail kecil dari setiap permainan ataupun pola yang dilakukan begitu ya.